buat kebisingan selarut malam ini. Gak bisa mikir apa? Kalau malam-malam gini yang ada tetangga di sekitar kan jadi terganggu. Emang dasar gak waras, heran. Hei kamu, Handes Tadram. Ibu-ibu, kalian kemarin malam bisa tidur nyenyak nggak? Walah dalah, Bu Murti, pasti nggak bisa tidur karena suara bising kemarin malam yo. Loh, Mbak Inga juga denger toh? Iya Mbak, kemarin malam suaranya berisik banget, mau tidur aja nggak bisa saya, keganggu terus. Kira-kira suaranya dari mana ya Mbak? Kalau soal dari mananya, saya kurang tahu Bu. Kayaknya sih dari rumah Mas Puceng. Aku heran aja kok bisa-bisanya buat kebisingan di sela-sela jam orang mau tidur. Saran saya, kalau memang mengganggu kenyamanan, lebih baik dilaporkan ke Pak RT ibu-ibu. Biar nanti sama Pak RT, Mas Pucengnya dibilangin baik-baik tanpa ada perseteruan antar tetangga. Walah, saran apa toh itu Bu Titi? Kelamaan. Ngandelin Pak RT aja nggak akan mempan. Loh, emangnya Mbak Inga ada saran lain selain laporkan ke Pak RT? Yo ada dong. Oh saya ini loh orangnya banyak ide. Ya udah kalau Mbak Inga ada cara lain, tapi saran saya tolong dipertimbangkan dengan baik yo. Jangan sampai ketentraman di lingkungan kita jadi terganggu. Itu tuh sudah saya pikirkan dengan matang. Asal Mbak Titi tahu, saya ini dulu menjabat sebagai ahli strategi. Oh gitu ya Mbak Inga. Oke. Oh ya tuh nih wong edan. Mbak Inga pun ternyata sudah menyiapkan idenya sendiri untuk menyelesaikan masalah kebisingan yang muncul dari rumah Mas Puceng. Pak, hari ini pesanan catering kita banyak banget. Mau nggak mau kita harus lembur lagi kayaknya. Aman aja Bu, pokoknya kalau urusan cepat kaya semua hal akan aku lakukan. Urusan catering kayak gini mah enteng. Nanti malam kita tempur lagi. Malam pun datang. Mas Puceng dan Mbak Sri melakukan pekerjaan mereka untuk membuat pesanan catering sampai larut malam. Dan suara perkakas yang mereka pakai pun menciptakan kebisingan. Pak, gimana ini? Catering masih banyak banget kurangnya. Dan ini udah semakin malam. Orang-orang di sekitar sini pasti udah pada mau tidur. Gak enak sama mereka Pak. Masa setiap malam kita ganggu jam istirahat mereka? Halah, urusan itu gak usah dipikirin. Lawang ini loh kita kerja di dalam rumah kita sendiri. Gak ada urusan sama mereka Bu. Tidur ya tinggal tidur aja. Ya jangan gitu Pak. Kita ini hidup berdampingan sama tetangga. Sewaktu-waktu kita pasti juga butuh bantuan mereka. Jangan sampai hubungan kita sama mereka buruk gara-gara hal ini. Ya udah kita beresin semuanya sekarang. Tapi kalau sampai besok pagi waktu kita nggak cukup buat semua pesanan dan customer sampai nge-cancel, itu semua salahmu Bu. Aduh jangan dong Pak. Kalau sampai di cancel kita bakalan rugi banyak. Utang kita ke bank aja juga belum lunas. Masa kita mau bangkrut? Aku nggak mau. Ya sudah kita terusin aja sampai selesai Pak. Hari pun semakin pagi. Pak Sutri ini hampir menyelesaikan pekerjaan mereka. Tapi tak diduga-duga suatu kejadian terjadi. Pak, udah jam 3 pagi. Kayaknya tinggal dikit lagi ini kita selesai. Iya Bu, akhirnya dikit lagi kita bisa istirahat. Pegel semua ini badanku dari tadi duduk terus. Iya Pak, sama. Loh, kenapa ini kok tiba-tiba listrik mati? Bentar Bu, biar Bapak cek dulu. Ada-ada aja. Pesanan tinggal dikit lagi kelar malah pemadaman. Loh, lah itu rumah tangga kok pada nyala semua? Apa jangan-jangan ada yang korslet? Coba tak cek dulu. Lah wong sakelarnya loh juga aman gini. Tapi kok bisa mati ya? Aneh banget. Bu, kayaknya kabelnya ada yang putus. Ini kan tinggal dikit. Kita terusin nanti pagi aja. Iya Pak, lagian aku juga udah ngantuk banget ini. Di pagi hari pun Mas Puceng mencoba memperbaiki kelistrikan rumahnya. Dan yang mengejutkan, dia menemukan sesuatu yang janggal. Loh, kok ada dompet jatuh di sini? Punya siapa kira-kira? Kalau jatuhnya di sini, ngapain juga orang lewat sini?
Loh, itu kok kabelnya putus? Wah, jangan-jangan ini ada orang yang mau ganggu usaha cateringku. Kurang ajar. Bu, ternyata tadi pagi listriknya mati itu karena ada orang yang sengaja jahil sama kita. Ini aku nemuin dompet di tempat lokasi yang sama persis di tempat putusnya kabel. Kayaknya sih ini punya orang yang jahil itu. Astaga Pak, kok ada ya orang yang tega mau ngerusak usaha kita? Iya Bu, Bapak juga heran. Ini gimana kalau Bapak coba buka aja dompetnya, biar kita tahu siapa orangnya. Iya Pak, coba buka aja. Ibu juga penasaran. Astaga Bu, lah ini kan... Siapa Pak? Coba aku juga pengen lihat. Loh, ini kan Mbak Inga Pak. Kenapa yo dia tega banget mau ngancurin usaha kita? Kita kan gak punya salah apa-apa sama dia. Bapak juga nggak tahu Bu, kok bisa-bisanya Mbak Inga berbuat hal memalukan seperti ini. Nanti malam kita coba ke rumahnya deh. Mbak Inga, pas mumpung kita ketemu di sini. Mas Pucang, ada apa? Kok mumpung-mumpung segala? Emang ada urusan apa Mas Pucang sama saya? Gini Mbak Inga, tadi pagi itu kan listrik rumah saya padam sendiri. Terus waktu saya mau benerin, lah kok malah nemu dompetnya Mbak Inga tepat di area kabel listrik yang kayaknya sengaja dipotong. Oh, jadi menurut Mas Pucang saya pelakunya gitu? Bukan begitu Mbak Inga, saya nggak nuduh sampean loh yo. Saya ini mau tanya baik-baik, emang Mbak Inga habis dari mana aja? Kok sampai dompetnya bisa jatuh di area situ? As, sini dompet saya. Terus kalau memang saya yang memotong kabelnya kenapa? Oh, ternyata beneran sampean pelakunya. Dasar emak-emak nggak tahu diri, bisanya cuma buat masalah terus. Desa ini nggak akan tentram selama sampean ada di sini. Harusnya sebelum ngomong gitu kamu itu ngaca. Emang siapa yang buat masalah terlebih dahulu? Yo sampean lah yang mulai. Saya loh nggak ada salah sama sampean. Terus tiba-tiba sampean bikin masalah dengan saya. Maksudnya apa? Nggak bikin masalah gundulmu amoh. Kamu ini sudah bikin tetangga di sekitar sini tidak merasa nyaman. Kok masih tetap ngotot nggak ngaku salah? Loh, emangnya apa yang sudah saya lakukan? Setiap malam, rumah kamu itu berisik banget. Saya dan tetangga di sekitar jadi merasa terganggu sama suaranya. Mau tidur aja nggak bisa tenang. Boyo mikir kalau kamu itu hidup di lingkungan bertetangga. Oh, soal itu saya minta maaf lah sama sampean dan tetangga sekitar. Tapi sampean yuk jangan sampai kelewatan lah, sampai motong-motong kabel rumah saya. Kalau sampai ada keluarga saya yang kesetrum gimana? Sampean mau tanggung jawab? Bodoh amat. Asal kamu tahu, yang motong kabelnya itu bukan saya. Lah, malah bohong lagi. Tadi katanya sampean pelakunya, sekarang bukan. Yang bener yang mana? Pak RT pun lewat dan tidak sengaja melihat keributan yang terjadi. Ia pun mencoba untuk membantu menyelesaikan masalah antara Mas Pucang dan Mbak Inga. Aduh, Mas Pucang, Mbak Inga, kok ribut-ribut ini ada apa toh? Ini Pak RT, Mbak Inga mau mencelakai keluarga saya. Tenang, saya perlu tahu kronologinya gimana. Jadi gini Pak RT, tadi pagi itu saya sama istri ngelembur. Nah terus tiba-tiba kok listrik rumah saya mati sendiri. Padahal rumah tetangga yang lain aman-aman aja. Ternyata pas saya cek ada kabel yang sengaja dipotong. Terus di bawahnya saya lihat ada dompet yang di dalamnya ada identitasnya Mbak Inga. Ya saya langsung berasumsi kalau itu perbuatan dia. Wow, jangan asal nuduh yo. Itu memang dompet saya. Tapi saya nggak tahu kenapa kok bisa sampai di rumahnya Mas Pucang. Saya sudah 2 hari nyari nggak ketemu-ketemu. Terakhir saya pakai waktu beli sayur ke Mas Gatot. Dan untuk kabel putus itu saya nggak tahu sama sekali. Ya mungkin itu karma karena Mas Pucang sudah bikin masalah dengan tetangga sekitar. Ya kalau masalah yang mengganggu itu kan Mbak Inga bisa langsung negur saya baik-baik tanpa perlu memotong kabel rumah saya segala. Tunggu. Ini maksudnya mengganggu itu apa ya? Saya kok belum paham. Jadi saya dan istri itu beberapa hari lembur karena banyak pesanan catering Pak RT. Dan mau gak mau jadi berisik. Dan akhirnya ya mengganggu tetangga sekitar. Oh gitu. Emang Mas Pucang mulai kerjanya jam berapa? Jam 12 siang Pak RT. Saran saya lebih baik Mas Pucang mulai lebih pagi. Nanti biar gak sampai lembur. Kalau memang terpaksa, Mas Pucang bisa utamakan dulu kegiatan yang menyebabkan kebisingan, kayak pakai blender.
biar waktu malam hari nggak terlalu bising. Iya Pak RT, saya minta maaf. Nanti saya akan usahakan. Dan untuk Mbak Ingah, kalau pelakunya bukan Mbak, lalu siapa? Ya mana saya tahu Pak RT. Yang pasti orang yang mau memfitnah saya.